Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihpan Baidillah, absen 15 dari kelas 10-5. Terkhusus hari ini saya akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan secara singkat mengenai Kerajaan Medang Kamulan. Yang pertama adalah sejarah berdirinya Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan berdiri pada tahun 929 Masehi di Jawa Tengah. Kerajaan ini didirikan oleh Empu Sindok, seorang bangsawan dari Kerajaan Mataram kuno. Empu Sindok mendirikan kerajaan baru ini setelah terjadi pergolakan politik dan bencana alam di Mataram kuno yang mengakibatkan ia harus meninggalkan kerajaan tersebut. Empu Sindok kemudian membangun pusat pemerintahan baru di daerah Medang yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Medang Kamulan. Yang kedua adalah raja-raja yang pernah memimpin di Kerajaan Medang Kamulan. Yang pertama adalah Empu Sindok. Ia memerintah pada tahun 929 Masehi sampai 947 Masehi, yang merupakan pendiri Kerajaan Medang Kamulan. Yang kedua adalah Sri Isana. Ia memerintah pada 947 sampai 985 Masehi. Ia merupakan putra dari Empu Sindok. Yang ketiga adalah Dharma Wangsa Teguh. Ia memerintah pada tahun 985 sampai 1006 Masehi. Di masa kepemimpinannya inilah Kerajaan Medang Kamulan melebarkan wilayah kekuasaannya. Yang keempat adalah Airlangga. Airlangga merupakan putra dari Dharma Wangsa Teguh. Di masa kepemimpinannya inilah Kerajaan Medang Kamulan mencapai masa kejayaannya yang tertinggi. Yang ketiga adalah hasil kebudayaan. Dari segi arsitektur ada candi-candi indah seperti Candi Singgosari dan Candi Jago. Dari prasasti ada prasasti Empu Sindok, prasasti Tenggaran, prasasti Lor, prasasti Banggil, prasasti Kalkuta, dan prasasti Matyasi. Dari segi sastra ada kitab-kitab kuno seperti kitab Kakawin dan Arjuna Wiha. Dan ketiga adalah seni pertunjukan. Ada perkembangan wayang dan tari-tarian. Yang keempat adalah kerajinan. Berbagai hasil kerajinan dengan nilai yang tinggi. Yang keempat adalah hasil perekonomian kerajaan. Kerajaan Medang Kamulan memiliki perekonomian yang maju, terutama dari sektor pertanian dan perdagangan. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah rempah-rempah, tekstil, dan hasil kerajinan. Perdagangan dilakukan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kelima adalah politik internal dan eksternal Kerajaan Medang Kamulan. Secara internal, Kerajaan Medang Kamulan menerapkan sistem pemerintahan yang tersentral di bawah kekuasaan raja. Raja memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Secara eksternal, Medang Kamulan menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain di wilayah Nusantara maupun di luar negeri. Yang keenam adalah masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Medang Kamulan terjadi pada masa pemerintahan Dharma Wangsa Teguh dan Airlangga. Pada masa ini, kerajaan mencapai puncak kejayaan dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Medang Kamulan menjadi salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di Jawa Tengah pada saat itu. Yang ketujuh, hancurnya Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan mengalami kemunduran dan kehancuran pada abad ke-11 Masehi. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kehancuran kerajaan ini. Salah satu faktor utama adalah serangan dari kerajaan-kerajaan lain, terutama Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Jayabaya. Kerajaan Kediri berhasil menaklukkan Kerajaan Medang Kamulan dan mengakhiri kekuasaannya. Kehancuran juga disebabkan oleh faktor internal seperti persaingan kekuasaan, perpecahan di dalam kerajaan, dan konflik antara kelompok kepentingan juga ikut melemahkan Kerajaan Medang Kamulan. Hal ini memudahkan serangan dari luar dan menyebabkan kerajaan ini runtuh pada saat itu. Setelah kehancuran Kerajaan Medang Kamulan, kekuasaan di Jawa Tengah beralih ke Kerajaan Kediri dan kemudian Kerajaan Singgasari. Cukup sekian presentasi dan juga penjelasan mengenai Kerajaan Medang Kamulan yang sudah saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.